Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Al-Effendi dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IAIN Kediri. Saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah hermeneutika. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang hermeneutik yang bernama Muhammad Syahrur. Tokoh yang pernah menggoncangkan dunia, pemikir asal Arab ini mempunyai nama lengkap yakni Muhammad Syahrur bin Taid. Ia lahir di Salasia, Damaskus di Syria pada 11 April 1938. Ketika negeri tersebut dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapatkan status setengah merdeka. Ayah beliau bernama Daib ibnu Daib Syahrur dan ibu beliau bernama Siddiqah binti Saleh Filyun. Syahrul tergolong pemikir yang gigih. Secara sendirian, ia harus menghadapi berbagai kecaman dan ancaman yang ditunjukkan pada dirinya karena ide-idenya yang sangat berani. Saat ini, ia tengah menjadi objek kritikan di dunia Arab. Sekitar 15 buku ditulis untuk menyerang pemikirannya, antara lain Nahwu Fiqh Jadid, Mujarrad Tanjim, dan Tahfudz Al-Qiraah Al-Mu'asyirah. Dengan berbagai kesempatan, Syahrur dituduh oleh para syaikh dan ulama sebagai orang murtad, kafir, setan, komunis, pencipta agama baru, dan berbagai macam tuduhan buruk lainnya. Bahkan, ia pernah dituduh sebagai musuh Islam dan agen berat, serta seorang Zionis. Teror semacam itu diikuti dengan adanya larangan secara resmi beredarnya buku-buku Syahrur dari berbagai pemerintah Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, tidak memiliki lembaga pendukung baik jaringan yang berbasis akademik maupun lembaga yang berpendidikan Islam. Maka Syahrur praktis harus berjuang sendirian dalam menghadapi semua tuduhan. Lepas dari pro dan kontra tentang ide dan gagasan Syahrur yang kontroversial, ia telah menjadi tokoh yang fenomenal. Pemikirannya yang liberal, kritis, dan inovatif telah mengantarkan dirinya sebagai seorang tokoh yang pantas diperhitungkan di dunia muslim kontemporer. Selain itu, ia juga memiliki konsepsi yang realitas dalam persoalan akidah, politik, dan tata sosial kemasyarakatan Islam modern. Sebuah teori mengatakan bahwa setiap kegiatan intelektual yang memancar dari suatu kegelisahan tidak dapat dipisahkan dari problematika sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruk pemikiran yang muncul memiliki relasi signifikan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Teori ini juga berlaku terhadap konstruksi pemikiran Syahrur, khususnya terkait masalah keislaman. Ide-idenya muncul setelah mengamati perkembangan tradisi ilmu-ilmu keislaman kontemporer, yang menurutnya memiliki sejumlah persoalan sebagai berikut. Yang pertama, tiadanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh rasa takut dan ragu yang dialami oleh umat Islam dalam mengkaji kitab suci mereka. Padahal syarat utama dalam kajian ilmiah adalah dengan pandangan objektif terhadap sesuatu tanpa pretensi dan simpati yang berlebihan. Dan yang kedua, adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk ditetapkan dalam persoalan kekinian. Pemikiran hukum tentang wanita adalah salah satu contohnya. Untuk itulah perlu adanya fikih dengan metodologi baru yang tidak hanya terbatas pada al-fuqaha dan al-khamsah. Yang ketiga, tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora. Hal ini disebabkan adanya dualisme ilmu pengetahuan Islam dan non-Islam.
Absennya interaksi ini berakibat pada mandulnya pemikiran Islam. Dan yang keempat, tidak adanya epistemologi Islam yang absah. Hal ini berdampak pada fanatisme dan indoktrinasi mazhab yang merupakan akumulasi pemikiran berabad-abad silam. Dan hasilnya pemikiran Islam menjadi sempit dan tidak berkembang. Dan yang kelima, produk-produk fikih yang ada pada sekarang atau al-fuqaha al-khamsah sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas sehingga perlu adanya formulasi fikih yang baru. Sejatinya, kegelisahan semacam ini sudah muncul dari para kritikus terdahulu. Tapi umumnya mereka hanya berhenti pada kritik tanpa menawarkan alternatif yang baru. Didasarkan atas asumsi bahwa kebenaran ilmiah itu bersifat tentatif, Syahrul lalu mencoba mengkolaborasi kelemahan-kelemahan pemikiran terdahulu dalam dunia Islam tersebut. Ia memunculkan pemikiran yang dianggap kontroversial bagi banyak orang lain. Dalam asumsi Syahrul, Al-Quran merupakan subject of interpretation, di mana dalam melakukan segala aktivitas eksegetik, umat Islam saat ini perlu melakukan restorasi pada sisi-sisi yang tidak relevan lagi. Ia menganjurkan untuk memperlakukan Al-Quran seolah-olah baru turun. Asumsi ini merupakan pengejawantahan dari jargon atau konsep ideal Al-Quran salih likulli zaman wa makan, dan karena ikhtiar Syahrul untuk membongkar dengan rekonstruksi atau dekonstruksi berbagai adagium yang sudah mapan agar bisa menjawab problem yang kekinian. Dalam melakukan pembacaan ulang terhadap Al-Quran, Syahrul melakukan pendekatan hermeneutika yang didasarkan pada pendekatan linguistik yang ia sebut dengan al-manhaj al-tarihi. Ia menggunakan metode linguistik yang diusung oleh Abu Ali Al-Farisi, Ibnu Jini, dan Abdul Qadir Al-Jurjani, yang pada gilirannya ia menyimpulkan tiadanya sinonimitas dalam bahasa Arab sehingga menjadikan Mu'jam Maqyas Al-Lugha karya Ibnu Faris yang juga penganut ketiadaan sinonimitas sebagai rujukan wajibnya. Dijadikannya pendekatan linguistik sebagai metode memahami Al-Quran tidak lepas dari asumsinya bahwa Al-Quran memiliki dua sisi kemukjizatan, yakni sastrawi dan ilmiah. Beberapa karya Muhammad Syahrul bidang kajian keislaman tergolong liberal karena pemikiran Syahrul lebih fokus pada gerak perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Setidaknya ada empat buku yang telah dihasilkan Syahrul dalam Diskursus Dirosah Islamiyah, yakni sebagai berikut. Alkitab wa Al-Quran, Qiraah Mu'asirah, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer. Buku ini diterbitkan pada tahun 1992. Dalam buku ini Syahrul membicarakan hasil temuan yang sama sekali baru tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara Alkitab dengan Al-Quran, perbedaan antara nubuwah dan risalah, perbedaan antara Al-Inzani At-Tanzil, Mukjizat Al-Quran dan Ta'wil. Dan yang kedua, Dirosat Islamiyah Mu'asirah fi Al-Dawlah wal Al-Mujtama, Studi Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat. Dalam buku ini Syahrul menyajikan hasil kajiannya antara tahun 1990 sampai 1994. Buku dengan tebal 375 halaman ini membahas tentang konsepsi keluarga, umat nasionalisme, bangsa revolusi, kebebasan demokrasi, permusyawaratan, negara literalisme dan akibatnya, serta jihad. Yang ketiga ada Al-Iman wa Al-Islam, Manzumat Al-Qiyam, Islam dan Iman, Pilar Utama, diterbitkan pada tahun 1996.
Buku ini membahas tentang konsepsi-konsepsi baru tentang iman dan Islam, serta rukun-rukunnya, amal soleh, sistem etika, dan politik. Dan yang terakhir, nomor 4 ada Nahwa Usul Jadidah lil Fiqih al-Islami, Fiqih al-Mar'ah, Metodologi Fikih Islam Kontemporer. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000. Dalam buku ini, sebagaimana tercemin dalam judulnya, buku ini menyajikan rangka teoretik baru fikih Islam dalam menanggulangi krisis akurat yang tengah dialami oleh fikih Islam. Nah, menurut kalian gimana? Pemikiran Muhammad Syahrul ini bertentangan dengan Islam atau mungkin memunculkan pemikir-pemikir di zaman sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.